Hai sobat-sobat Taufi, kenalin nama gue Reza dan selamat datang di podcast Capres, Bincang Prestasi. Kali ini kita akan membahas satu tema yaitu tentang jalan menuju sukses, strategi untuk menjadi aktor yang berhasil. Sebelumnya, buat teman-teman Taufi yang ingin mendengarkan podcast kami bisa langsung ke Alfi Radio Gunadarma dengan frekuensi call 34,4 FM nih. Selamat menikmati dan semoga kalian semua mendapatkan inspirasinya nih. Oke Pak, sebelum mulai, lu mau minum apa nih? Lu punya? Gua cuma kopi sih kebetulan. Yang nggak usah nanya minum apa, berarti lu gue bawa kopi aja. Kopi hitam aja. Kopi hitam. Gua nggak pakai gula. Oke, siap. Tunggu ya. Ya. Jadi emang sengaja dipajang di sini ya? Iya bang, itu sengaja gua pasang. Ini brand dari Sanex ya? Iya bang, itu brand dari Sanex kebetulan. Oke, ini kalau gua mau brand ini nih, gua bisa dapat di mana sih ya? Lu kalau mau beli brand itu bang, lu bisa langsung aja ke Instagramnya bang, di Sanex Indonesia. Oke. Ada sponsor nih berarti. Apa nama podcastnya tadi Cak? Capres bang. Capres. Iya. Capres itu tadi singkatannya? Bincang prestasi. Bincang prestasi. Ya, Berarti Bang. semua yang duduk di sini orang-orang yang berprestasi. Iya, kan gitu. Prestasi semoga ya prestasi namanya. Gue mau nanya, kenapa lu kopi hitam dan gak pakai gula? Gue boleh minum dulu nggak? Wah, silakan minum dulu. Kenapa kopi hitam? Karena buat gua kopi itu sama kayak pacarnya. Dia sangat melengkapi hidup gua, hari-hari gua, mulai dari tenaga, mulai dari mood, dan mulai dari berimpactful kepada karir gua sendiri. Nanti gua akan bahas itu sedikit nanti ketika lu pasti coba gua bertanya soal keaktoran. Nah, gua akan bahas kenapa kopi salah satu berimpactful dalam karir gue. Nah, kopi ini sehat. Lu minum kopi nggak? Gua minum kopi. Bukan Iya. gua minum kopi, tapi gua minum yang manis. Nah, kalau buat gue kopi manis itu tuh bukan berarti nggak baik ya. Cuman kalau yang lebih baiknya pasti black coffee. Tapi kalau bisa jangan saset. Kayak yang lu subuh ini kan tadi request gua kan waktu kita off cam, gua pengen kopi nggak saset. Kalian memenuhi. Nah, kenapa itu? Karena kopi itu membantu, kafein itu membantu gua untuk berpikir. Karena ada adrenalin yang harus gua kerja. Gua suka workout, anaknya gua suka yoga. Lu workout gym banget ya? Gym udah enggak gue, yoga gue. Nah itu gue dapat energi itu dari kopi gitu. Nah kopi itu mood booster gue banget. Kesehatannya banyak, membantu kita untuk tidak cepat lupa, mengurangi banyak jenis yang namanya kanker. Udah gitu kopi hitam itu kayak lebih keren deh. Kalau lu nongkrong sama cewek gitu kan di kafe gitu kan, kamu pesan apa gitu ya? Kalau kamu terlepas mau jenisnya americano, mau long black, mau VCV atau itu, kenapa gue suka kopi? Gua mau nanya, kenapa lu bisa dari Jakarta? Apakah lu asli orang Jakarta atau gimana nih? Aslinya gue tuh Pekanbaru, Sumatera, Riau. Lo tau Pekanbaru? Riau. Pekanbaru. Ya. Kenapa lu bisa ada di Jakarta ini? Ini cukup panjang ceritanya, bisa 1-2 jam sendiri. Cuman gue coba padetin ya. Awalnya gue tuh kuliah, terus gue punya distro tato, itu kan clothing line gitu di pusat kotanya. Nah gue kuliah di kampus namanya tuh UIR, Universitas Islam Riyadh. Nah, gue ngambil ekonomi manajemen. Asli. Ya, terus udah gitu gue bosan kuliahnya aja. Gue udah semester 4 nih. Karena gue bosan tuh waktu di
gue balik, biasanya gue dari distro itu nongkrong di mall, gue main biliar gitu. Ada pencarian bakat ternyata dari Jakarta. Lu, nah, pencarian bakat apa yang lu ikutin itu? Nah, pencarian bakat tuh ada manajemen namanya Portrait. Itu one of the kind sebenarnya manajemen itu. Waktu di zaman itu 2010 sih, 2009 2010 gitu. Jadi manajemen itu, gue lagi nongkrong di mall, ketemu sama pemilik manajemen itu, almarhum dia Mas Wawan Suwarto, rest in peace. And then dari situ gue tuh nggak sengaja ditawarin aja. Waktu itu gue gondrong, keriting, terus gue masih anak gym banget. Kayak anak randal ya. Gitu, gue jangki gitu lah. Terus gue ditawarin, kamu mau ke Jakarta nggak? Apa nih? Gue bilang gitu. Ya buat main film, nanti kita naungi, gitu. Tapi modal sendiri kata dia. Kayak gue ngomong ke nyokap gue kan. Pas ditawarin itu singkat cerita gue ngomong ke nyokap gue nggak direstui itu. Terus gue seingat gue kayak nge-challenge keluarga gue. Yakinin lah ya. Iya, izinkan gue ke Jakarta, nggak apa-apa, kasih gue ongkos, kasih gue duit buat hidup sebulan, and then lepas dari itu gue nggak perlu disupport lagi, gue akan cari duit dengan cara yang halal. Yang lu berarti lu ngambil resiko nih jatuhnya. Lu ngambil resiko datang ke Jakarta dengan lu meyakinin keluarga lo dengan gue bisa berhasil nih di Jakarta gitu kan. Iya, resiko gue ambil itu sebenarnya background itu bukan karena gue ditawarin film, itu tuh jembatan gue biar gue bisa cabut dari Kota Pekanbaru aja gitu. Karena gue kayak monoton banget hidup mampus distro mall gitu kan. Terus keluarga gue karena gue anak bontot cukup manja gitu. Terakhir gue dari 6 bersaudara. Terus dari situ gue kayak direstui lah dengan challenge itu. Gue dikasih duit, seingat gue tahun itu tuh 1.500.000. Gue berangkat ke Jakarta, karena gue tidak tahu dunia entertain dan lain-lain. Bagusnya manajemen itu, pertama gue ditampung dulu 3 minggu di rumah tuh, Mas Wawan itu. Yang kedua gue disekolahin acting, karena gue buta banget dengan acting. Yang ketiga gue diajarin attitude-nya untuk menjadi public figure aja dulu, public figure. Gue diajarin public speaking, gue sempat disekolahin di John Robert Power waktu itu sekolah kepribadian di kota waktu itu, daerah Sudirman. Nah, terus gue kontrak setahun, ya itu alasan gue sampai di Jakarta. Jadi lu datang, lu ditampung dulu nih sama almarhum dan dia ibaratnya melihat ada bakat di diri lu dan lu langsung kontrak buat main film setahun. Kayaknya seperti itu, karena kan gue nggak bertanya kan kenapa gue nggak securious itu untuk bertanya. Alasan gue tuh mau biar gue keluar dari Kota Pekanbaru aja. Tapi dia nggak kasih tahu alasan lu kenapa lu yang dipilih dia. Ya, dia nggak kasih tahu. Karena kita ya cukup banyak, kita ada 6-7 orang waktu itu seingat gue lagi nongkrong. Jadi gue gitu yang ditawarin kartu nama itu. Itu beruntung lah ya, jadi salah satu yang dipilih sama dia. Gue nggak ngerti, jadi dibilang beruntung dari perspektif mana ya. Yang tadi kan lu bilang lu tuh di Pekanbaru lu juga banyak nongkrong, main biliar, dan lu ngampus. Apa benar juga lu sempat jadi anak band nih sebelum terjun ke dunia film? Gue baca Google pasti ya. Iya, baca Google dan ya Gak apa-apa, gue lurusin aja ya. Kalau dibilang anak band, kayaknya kita semua suka ngeband gitu. Lu ngeband nggak? Jujur gue gak. Enggak. Gue cuma dengerin aja lah jadi pendengar. Zidan suka ngeband nggak? Suka. Cit ngeband nggak? Pernah. Nah, jadi kalau gue rasa di era-era kita bertumbuh tuh karena kita mendengarkan musik, kita cukup mau mempelajari alat musik. Bisa main apa sih? Gitar gitu kan. Jadi kalau udah jadi anak band tuh versi gue, dia udah versi profesional, even di cafe, even di major gitu. Maksudnya dia di industrinya gitu. Kalau gue dibilang anak band, enggak sebenarnya. Tapi gue suka band, gue suka ngeband, gue suka mendengarkan musik gitu. Lebih ke situ aja sih. Lu kan tadi suka ngeband. Apakah lu ngeband cuma iseng-iseng doang nih atau sampai kayak lu pakai kafe atau
Enggak. Cuma sekedar suka aja. Ya, kalau dibilang ngeband ya kayak pensi, Ah, sekolah, lu main dari ya ulang tahun teman gitu. Gua main di situ. Nah, setelah tadi lu kan udah pindah nih ke Jakarta yang lu udah belajar disekolahin sama bro. Nah, apa sih yang lu lakuin untuk lu nyambung hidup itu sih? Hmm, bagus sih pertanyaannya. Sebenarnya kan tadi gue sempat ngejelasin gue Ya, jembatan doang gue untuk bisa ke Jakarta ini dengan alasan keluar dari pengaruh iya, lu, gitu. dengan alasan gue bekerja di dunia film sebagai public figure. Akhirnya gue cukup tertarik karena kan gue belum kepikiran kerjaan lain dan gue nggak banyak saudara di sini. Punya ada cuman kayaknya gue nggak terlalu nggak terlalu dekat ya dari nyokap dari bokap. Ada juga. Iya. Terus yang gue lakukan pastinya kan dari manajemen itu dengan kita les acting, attitude gitu, terus dia cukup ngajakin kita sosialisasi gitu kan. Gue casting. Casting apa yang lo ikutin selama? Kalau pertama itu casting iklan kondom sebenarnya. Kenapa lu ngambil? Bukan kenapa, karena versi gue di umur kalau nggak salah gue umur 19-an gitu. Apa aja kan yang paling penting gue punya duit. gue punya experience-nya. Gue punya pengalaman. Gue punya pengalamannya gitu. Jadi gue nggak pernah direkam kamera gitu, terus gue kayak disuruh acting, profile gitu kan. Nah, dari iklan yang ditawari waktu itu iklan kondom, Dan itu lu ambil dengan film itu? iya. Gue ambil, gue casting, enggak gue aja. Waktu di zaman itu tuh bisa satu iklan itu bisa 3.000-5.000 orang yang casting kan. Yang dicari paling 2-3 orang di zaman itu karena digital belum terlalu berimpactful. Bukan nggak maju, nggak berimpactful untuk public figure kan gitu. Jadi gue iklan kondom dan nggak dapat. Dari situ gue lompat, gue akhirnya karena iklan itu gue jelasin, iklan tuh nggak terlalu banyak ngobrol, kita disuruh aksi reaksi aja, gerak, dia ngeliat ekspresi kan. Nah, dari situ gue di challenge lagi casting tuh Serigala Terakhir, film Serigala Terakhir. Zaman itu kan Serigala Terakhir itu film yang booming banget, Asli. akhirnya jadi booming banget. Dan apa ya? Tantangan apa sih yang lu nih dari si iklan kondom, lu langsung lompat ke film itu? Apa yang membuat lu pengen lu ngejar film itu kan? Emang karena itu film kan nggak ada yang tahu itu akhirnya menjadi booming. Kalau apa yang membuat gue mau ngikutin casting itu, pertama rasa penasaran, kedua kan gue Yang pertama gagal ya, jadi lu ya penasaran kan? dan gak ada kerjaan juga kan. Dan itu tuh kan memang jadi tanggung jawab gue karena gue ada di manajemen itu yang mereka udah cukup maintain gue dengan budget berarti kan, dan kasih sayang mereka. Gue casting Serigala Terakhir. Yang menantang tadi itu akhirnya gue membaca skenario 1-2 scene, lupa kan, pokoknya skenario dengan dialog yang cukup panjang. Gue harus hafal, gue harus tahu visi dan misinya scene itu sebagai karakter itu. Itu berat buat gue. Beratnya dalam artian apa nih beratnya? Banyak gitu beratnya karena lu lawan main lu udah jadi artis top lah, atau beratnya karena apa? Karena gue harus menghafal dan gue nggak pernah acting. Yang kedua karena gue harus menghayati peran itu biar benar-benar kayak the real karakter yang ada di skenario itu. Emang karakter yang lu mainin pada saat itu tuh karakter kayak gimana sih? Gue tuh kalau lu nonton nggak filmnya? Gue nonton juga yang kayak habis sih, tapi nonton di depan-depan aja. Nah, karakternya ada Dallas namanya. Dallas tuh gue lupa nama karakternya dia di dalam itu. Jadi karakter penjahat yang dia benci
narkoba, bukan karakter penjahat, sorry, karakter preman yang dia nggak suka dengan narkoba dan dia punya geng dengan, akhirnya di film gengnya itu dengan Vino G. Bastian gitu, dengan Dallas dan lain-lain, Dion Wiyoko dan lain-lain. Nah karakter itu yang gue mainkan. Nah gue nggak ngerti itu karena kan gue bukan preman. Ya. Nah waktu gue untuk menghafal itu sekitar 10 menit gue harus hafal. 10 menit gue harus hafal pertama kali skenario panjang, and then gue harus on cam disaksikan dengan banyak. Iya, ada casting director, ada guideline-nya yang buat mancing gue buat berdialog, ada manajer gue, ada teman-teman gue yang satu perjuangan gitu ya, yang kita tuh satu ruangan tuh disaksikan. Jadi lu pasti grogi banget lah ya, jatuhnya kan ternyata juga lu pertama kali acting, pertama kali lu grogi banget nih. Nah, setelah lu gagal nih dalam casting film Serigala Terakhir tadi, dan berapa lama sih bang lu dapat kerjaan di Jakarta ini? Karena kan yang tadi dibilang lu dapat uang dari orang tua lu, kan lu minta cuma buat sebulan hidup doang. Iya. Dan berapa lama sih lu dapat kerjaan setelah pindah dari UGM? Sekitar 6 bulan kalau nggak salah gue ya. 6 bulan itu setelah iklan kondom, iklan Serigala Terakhir, casting, terus banyak casting lagi tuh ya. Banyak banget gue casting, kayaknya dulu tuh gue casting tuh mulai dari iklan, FTV, sinetron, film dan enggak. Karena permasalahannya kayak ini gue belum sanggup nih di film nih gitu. Lu belum diri lu sanggup Ya. ke sana. Ya, akhirnya setelah 6 bulan dari gue casting yang nggak dapet tadi, gue dapat video klip. Itu video klip band gitu. Yang waktu di zaman tuh gue nggak tahu udah lahir atau belum. gue ini kan muda aja. Masih kecil banget ya gitu. Waktu di zaman tuh ada namanya tayangan TV itu Inbox. Inbox gue masih tahu kalau Tuh, nah gue dapat video klip itu, gue jadi modelnya. Dan orang nggak percaya aja kalau gue itu baru pertama kali acting. Kenapa orang bisa nggak percaya sama lu dengan penyampaian lu kan, dengan karakter lu kan? Kayaknya di video klip itu setelah gue banyak casting, ketemu kamera dan banyak orang kan, gue mulai falling in love sama dunia audiovisual itu. Di zaman itu gue ngomongnya audiovisual ya. Jadi gue se-enjoy itu dan mereka nggak nyangka kalau gue itu sebenarnya itu baru pertama kali acting. Dari video klip itu cukup menambah tuh panjangnya usia gue bisa bertahan hidup. Dan gue udah keluar dari rumah Mas Wawan tadi, gue bisa ngekos. Udah ngekos, jadi lu udah nggak mau ibaratnya jadi tanggungan, jadi beban dia lah ya. Iya. Pengen keluar dari zona nyaman itu. Iya, gue ngekos tuh 350.000 yang sepetak kayak kuburan, lu buka pintu, mentok kasur, gue ngekos, and then gue tetap casting. Singkat ceritanya gue dapet tuh gue casting lagi sinetron di Multivision, ada PH gue itu. Gue sempet dengar, masih dengar sih masih production masih gede lah di Multivision itu tuh PH yang established di zaman itu, banyak industri itu dari dia FTV. Nah gue casting gue dapet tuh sinetron, udah jadi peran utama gue. Iya. Asli gue jadi peran utama, bayaran gue 350.000 per episode. Waktu itu gede dong zaman itu pasti. Iya, gede. Buat gue gede ya. Terus gue beberapa episode main belasan bungkus itu, bahasa bungkus itu maksudnya sinetronnya hadis gitu, karena nggak laku. Jadi gue casting lagi dong, nyambung hidup, gue mulai merambah ke FTV, dapat lagi gue di Multivision lagi. Jadi PH yang paling berjasa buat gue, production house paling berjasa itu di awal tuh Multivision. Jadi gue casting FTV, gue main FTV untuk pertama kali acting, udah gue dapet tuh peran tuh supporting namanya. Supporting tuh pemeran di bawah pembantu. Jadi ada peran utama leading role-nya, habis itu peran pembantu utama, ada supportingnya yang jadi teman-teman. Oh iya, yang jadi circle-nya lah. Ya, tapi itu berguna aja. Karena yang misalnya lu gak rame kan lu ada iya, lu
jagoan, lu antagonisnya, Nah. si Ocit jagoannya, protagonisnya. Nah, gua nih yang jadi anak buahnya lu. Iya, iya. Bos gimana bos Iya, kita bos? iya. Ya, ya, gua dapet tuh beberapa judul di situ gua dapet. Gua kembali lagi ke sinetron. Nama gua Harun di Pekanbaru pada zaman itu ya. Ya itu kan sih. Iya. Jadi nyokap gua tuh kayak ini kayaknya benar deh jalannya dia gitu. Udah nggak banyak pertentangan tuh. Akhirnya terbantahkan kekhawatiran keluarga gue dengan melihat gue cukup sering nongol di TV dari sinetron, FTV. Gue udah mulai tuh dapat iklan tuh banyak. Ini agak ngacak nih obrolannya karena gue lupa nggak sorry ya. Ya apa? Santai cerita. Iya, jadi gue udah mulai rajin tuh di TV tuh, bahkan di billboard Udah muncul di billboard. udah. Terus happy keluarga gue di situ. Sedikit cerita ya, kayak udah ada jumawanya gue. Naik lah. Iya, umur segitu gue 20 tahun kayak gue udah mulai tengil tuh. Pasti ya. Asli. Lu sombong nih kan? Oh iya. Lu sombong. Kos gue dari 350, gue udah pindah ke 1.250. Udah pakai AC, yang tadinya pakai kipas Hanex nggak sih waktu itu? Bukan. Lupa gue. Iya gitu, yang udah nggak ada saringan depan aja. Terus udah gitu dengan jumawa gue udah mulai kayak di dunia glamor ya. Gue masuk di dunia klub. Ya, gue udah mulai party, gue udah mulai alkohol, gue udah kenal nih. Padahal gue anak kampung kan tadinya kan. Gue udah mulai kenal itu semua. Gitu. Abis itu Karena kita dulu terbentur dengan yang lu berlamor jadi lu merasa udah punya duit nih, jadi gua pengen ngabisin, gua pengen foya-foya lah gitu. Senang-senang lah ya jadinya dengan penghasilan gua, penghasilan gua sendiri. Jadi lu habis tuh buat makan gitu sih. habis dari situ habis gue ingat banget ya, ini ceritanya the real story ini. Ketika duit gue habis, gue bingung bayar kosan di zaman itu tuh 2011. Emang lu pindah ke Jakarta? 2010 awal. Nah, di 2011 duit gue mulai habis. Gua kosan udah mulai harus dibayar. Ya, enggak ya. Iya, ke Tempo. asli. Gue itu kayak bagusnya gue nggak ngerti ya, kita Sumatera itu agama itu tuh emang harus menjadi bawaan kita, kayak sholat. Gue terlepas gue nggak berusaha sok suci ya, cuman itu emang didikan keluarga gue begitu, dan gue rasa sih mayoritas orang Sumatera gitu ya. Jadi kayak gue mulai mendekat kembali gitu, yang tadinya bolong-bolong. Jauh nih, Iya. jauh. Masuk lagi nih ke ya lu rajin lagi. Iya, gue cukup rajin sholat, gue teleponan sama kakak gue, kayak nyokap gue, kayak gue banyak minta maaf gitu. Terus gak lama dari itu gue dapet sinetron kembali gue, judulnya itu Satria Piningit. Gue main sinetron itu di hari pertama syuting, karena dia logatnya bahasa Jawa ya, Jawa kuno. Gue jadi Satria Piningit itu kan cerita, gue nggak tahu itu legenda, tapi urban legend pada zaman itu mungkin itu yang orang yang paling sakti. Nah, di situ gue jadi gurunya dia, berarti gue tua banget kan. Lu di atas dia. Ya, gue didananin tua gitu. Gue harus berbahasa Jawa yang formal banget di zaman itu. Challenge buat lu. Iya, Pasti dong. asli. Gue di hari pertama syuting 3 scene gue oke tuh di situ. Di hari kedua gue syuting, gue di-cut di lokasi. Kayaknya feel lu nggak pantas deh. Wah itu sedih gue. Gue masih naik motor aja. Gue syutingnya di Depok di studio TVRI. Gue syuting di sana. Gue pulang sambil nangis. Ya, pasti. Makanya kan ya lu udah ke sinetron berharap keangkat lagi yang dari buruk. Nah, Pasti ya. Banget lah. ya dari situ gue pulang nangis, teleponan sama kakak gue di jalan tuh nangis sampai di rumah 2 hari gue
Jadi gue kayak bertubi-tubi gitu cuy. Iya. Gua Ujian dulu lah ya besoknya. ya, gue kena cacar, gue harus terbaring di rumah di kosan gue 2 minggu dengan perawatan yang cukup banyak karena gue takut ke muka kan, karena jualan public figure itu pasti face pertama kan. Iya, buka. Ah, Dapat di Google nih ya. Lu sempet beradu acting lah sama Deddy Corbuzier sama Lisbeth di film apa? The Mentalist. Mental itu enggak? Iya ya. Nah itu tuh relate dengan cerita gue tadi. Ketika gue kena cacar, gue muhasabah diri lagi. Gue 2 minggu kan di rumah sama Allah. Habis itu gue cukup mengaji dan sembahyang. Ya manusia kalau udah susah ingat Tuhan. Iya benar. Nah, gue salah satunya. Maksudnya gue nggak mengeneral ya, itu gue. Di 2 minggu terakhir gue dapet ini hubungan baik yang perlu dijaga menurut gue. Itu relasi masuknya tuh kayak gue tuh waktu Satria Piningit yang gue dikat tadi, gue deket banget sama wardrobe-nya. Itu Hans Perez namanya. Jadi dia wardrobe makeup cukup terkenal lah di industri. Jadi di 2 minggu gue yang sakit itu, gue ditelepon sama dia. Phil, ini ada film nih, karakternya kamu datang deh. Aku sakit mas ya sakit mas gitu. Terus aku nggak ada uang buat kesana ya karena ke Bekasi gitu pengen aja. Ya udah aku ongkosin, ditransfer ke duit, diongkosin sama dia. Gue berangkat tuh lagi cacar tuh ya, tapi ya masih boleh belum kena angin. Gue berangkat sampai di sana tuh gue nggak di casting, gue ngobrol sama direkturnya itu namanya Walmar Sitohang. Gue ngobrol sekitar 10 menit dia kayak oke deal, tanda tangannya kontrak kasih DP asli. Berarti itu setelah muhasabah diri nih lu ngaji sholat. Berarti kan bidawak lu lah ada pas Iya, mungkin begitu ya. Gue nggak ngerti faktanya begitu kan jadinya. Terus udah gitu, gue happy dong. pasti. Gue tanda tangan kontrak, gue bawa duit pulang aja. Itu tuh kalau nominal di zaman itu buat pemain baru dari kampung ya, bukan orang kaya itu 25 juta loh. Iya, Jangan menurut ya menurut kita sekarang itu udah gede banget tuh. ya itu ya sendiri-sendiri lah ya. Terus gue perspektif aja soal ekonomi kan. Cuman buat gue waktu itu kayak happy banget gue. Gue dikasih 25, gue di DP-in dulu. Bukan, gue nggak ngerti itu DP, cuman gue dikasih 7 juta pulang, gue naik taksi pulang. Wah, gue kayak happy banget aja sampai di rumah gitu kan. Gue bayar kosan lagi, gue langsung DP mobil gue. Langsung gue DP mobil. Nah, gini ceritanya. Jadi waktu gue syuting, mulai masuk syuting, gue ada reading itu, lu tau reading nggak? Tahu. Reading itu baca naskah bareng-bareng, ngebedah naskah, terus menentukan karakter seperti apa, mulai dari makeup, wardrobe, attitude-nya, pendalaman karakter, garis imajineri baru dibahas di situ untuk sisi karakternya. Jadi gue kalau kasih ini, gue peran utamanya aja. Lu langsung peran utama? Ya, ada Limbat, ada Deddy Corbuzier, ada Vista, ada gue, ada anak investor yang jadi cewek gue di film itu. Karena nyokapnya investor di film itu, The Mentalist. Jadi waktu gue syuting, gue naik motor aja. Gue naik motor, terus Astrada gue ngomong, gue dibisikin sama dia cewek ya, Phil, itu peran utama di sini. Lu kalau naik motor nggak ada harga dirinya lu. Jadi lu denger itu lu langsung pikir, aduh iya sih dimensi gue sebagai peran utama naik motor harusnya lebih apa lah ya? Ya. Itu yang ada di kepala gue gitu. Terus gimana caranya? Gue bilang, gue kan gak punya mobil. Ya udah pikir aja malu. Ya udah, gue ngomong, tapi gue udah pakai asisten teman gue yang sama-sama satu kosan nganggur gitu. Jadi gue gitu kan. Jadi gue kalau pas syuting tuh naik taksi dulu, naik motor dulu, udah deket, gue naik taksi. Enggak, udah deket gue parkir, gue naik taksi. Jadi gue parkir di tempat parkirnya pemain itu pakai taksi dong. Setidaknya derajat gue naik ya. Itu salah satu hal yang baik ternyata. Terlepas kalau kita punya cara dan mindset seperti apa itu, buat gue gue harus punya mobil ternyata nih gitu. Jadi dari duit itu gue DP-in mobil. Mobil apa yang pertama lu DP? Honda City. Masih ada sampai sekarang. Sekarang masih lu pakai? Masih enggak gue pakai sih. Cuman masih ada mobil itu. Mobil perjuangan
syuting gue beli mobil, habis itu gue tengil lagi, biasa anak muda pada zaman itu. Gue tengil lagi, tapi gue waktu itu mungkin belum diuji. Gue dapet brand ambassador, ada brand baju namanya Celsius. Wah itu gede banget ya. Gue tuh 6 bulan kontrak, 2 kali pemotretan, 60 juta. Gue langsung apartemen 2 tahun. Langsung nge-up dari Asli. kosan untuk Ya. ngabungan. Dulu kan jadi pemeran utama bareng sama Deddy Corbuzier sama Iman. Apa sih challenge lu? Kan lu kan lu bisa dibilang lu main di atas mereka di peran kebanyakan lu. Apa sih challenge yang jadi challenge buat lu? Nah, Jadi lu tetap santai aja gitu. santai karena waktu itu gue kan cukup udah sering casting ya. Jadi gue belajar acting tuh di casting itu sebenarnya. Tapi kan pada saat itu kan jadi pemeran utama itu kan emang jatuhnya udah artis terkenal ya. Ada gak sih kesulitan lu sama dia gimana ngebawa karakternya antara lu sama pemain? Fun fact-nya kalau untuk acting, Deddy Corbuzier dan Limbat itu lebih banyak bertanya ke gue karena itu first movie-nya mereka. Pertama kali Deddy dan Limbat main film. Kalau kesulitan secara chemistry, karena gue anak bawang ya, jadi gue berusaha secara komunikasi itu harus humble itu sama mereka. Bagaimanapun mereka besar di Indonesia. Jadi gue yang membutuhkan mereka untuk menolong bagaimana gue bisa mudah dalam berinteraksi. Gue yang nge-begging mereka. Gue yang berusaha, mas udah minum belum? Mau makan apa mas? Begitu. Di saat mood mereka lagi pengen ngobrol, karena mereka udah start pada zaman itu, udah punya ruangan-ruangan sendiri gitu. Sulap hebat. Iya, jadi gue kayak harus gue yang anak bawang yang harus mencoba nge-begging mereka biar mereka itu ngerasa gue ini cukup emang membutuhkan mereka, dan kita tuh teamwork gitu. Gak akan ada yang ngerasa jadi saling yang merasa hebat. Jadi Deddy pun bertanya ke gue, ini gimana Phil? Abis ini tuh gimana enaknya? Begini mas, gitu kan. Ya itu penting sih menurut gue. Karena balik lagi tadi ya, mungkin gue mental perantauan, gue yang banyak membutuhkan orang. Akhirnya jiwa untuk memahami orang itu lebih besar daripada gue ingin gue yang dipahami orang. Karena gue banyak membutuhkan kasih sayang dan perhatian orang. Karena gue sendiri, dan buat gue semua orang yang ada di lingkungan gue itu saudara. Jadi gue yang akan lebih effort tuh ke manusia manapun di luar gue mau syuting, mau kerja, mau Lu langsung kontrak sama manajemen Malaysia, betul? bukan di kontrak, gue di calling dari manajer baru gue untuk produksi, untuk menjadi aktor di produksi Malaysia. Itu film apa? Judulnya tuh Kau Yang Terindah. Itu film tuh background story-nya tuh ada syuting di Malaysia, Indonesia enggak. Terus dia ada di Arab, di Mekah. Jadi gue alhamdulillahnya gue dikasih umroh gratis. Umroh sambil Syuting. kerja sambil umroh. Ya. Itu yang membuat gue makin, akhirnya kayak gue makin in love di dunia. Gue udah bilang itu di dunia acting, bukan audio visual lagi. Karena tuh kayak gue banyak dapat privilege nih dari gue suka awalnya gue suka apa ingin aja, akhirnya jadi suka, akhirnya gue juga cukup in love. Terus gue banyak mengenal banyak orang ragam karakter dari film gitu. Kan lu kerja sama Malaysia ya? Otomatis kan pemeran-pemerannya kan dari sana juga kan? Semua Lu pernah dari sendiri? satu-satunya. Apa kesulitannya? Kan kalau dari bahasa begini kan kita sama lah. Ada kesulitan lain nggak selain itu? Makanan gue. Kalau untuk actingnya, gue nggak bilang gue ya. Intinya gue ngerasa kalau belum di-cut sama director atau nggak di-cut disuruh ulang, berarti gue masih aman ya. Kayaknya gue nggak banyak deh untuk di-cut ulang gitu. Kalau kesulitannya secara
lebih ke situ sih. Untuk pekerjaan sendiri gue enggak sih. Gue cukup punya fasilitas yang bagus soalnya di sana. Iya, gue dikasih supir, dikasih asisten, satu rumah buat gue dikasih gym gitu, gue disupport semuanya gitu. Jadi gue nggak ada kesulitan sih. Itu kan berarti syutingnya di Malaysia sekarang. Nah, ketika syuting di Arab gimana? Ada new experience kan karena iklimnya yang panas banget di sana. Ada gimana? Rasa lo jadi tantangan sih cuaca di sana. Lu kalau happy, lu pasti lupa semua. Iya juga sih. Iya kan? Iya. Bener nggak sih? Benar. Ya, kalau kita happy, akhirnya mau panas, mau dingin, mau apa gitu, kayaknya itu bukan jadi problem dia tuh. Karena umroh cuy, di umur segitu, gue orang pertama yang umroh di keluarga gue. Lu udah loncatin. Iya gitu, yang akhirnya, yang awalnya gue ditentang kan, apa sih cuy, lihat aja sebulan juga nggak akan buat gitu kan. Nah gue se-happy itu yang akhirnya membuat gue ngerasa kayak iklim dan lain-lain. Makanan sih gue rekor itu doang. Masalah di makanan doang. Makanan gue, karena makanan Arab kan beda kan, even burgernya atau hotdognya atau apapun itulah, mau kebabnya gitu, berbeda ya. Setelah banyak film, banyak iklan atau segala macam, apa sih yang membuat lu jatuh cinta sama jatuh cinta di dunia film ini di dunia apa yang membuat lu jatuh cinta dari film atau dari apa ya? Pertanyaan lu itu gue jawab dengan metode gue pribadi ya. Gue nggak ngerti ini ada metode di luar sana. Karena lu ngomongin aktor kan. Buat gue tuh ada spesifikasi yang gue klasifikasikan sendiri. Ada pada zaman itu ya, ada aktor, ada artis, ada selebriti. Kalau sekarang, kalau di zaman sekarang ada YouTubers, content creator, tiktokers, selebgram dan lain-lain. Kalau di zaman itu aktor dan selebriti atau artis ini spesifikasinya ini. Buat gua yang namanya artis itu orang yang terkenal, yang mulai dari gang-gang sempit di dalam di perkampungan atau di perkotaan kenal dia. Gitu. Pada zaman itu gua ngeliat kayak Tengku Wisnu, Shireen Sungkar, gitu-gitu. Nyokap gua kenal mereka dan saudara itu gitu. Kayak mereka Shireen Sungkar, gitu, Tengku Wisnu itu di gang-gang itu orang kenal aja. Tapi kalau aktor pada zaman itu, Vino G. Bastian nyokap gue nggak tahu tuh, karena dia kan fokusnya kan ke TV, ke film dan bioskop kan. Dan nyokap gue atau orang-orang kampung gue tuh nggak ke bioskop. Iya, karena media yang umum ke TV kan. Nah, itu spesifikasi. Kalau selebriti itu versi gue kayak orang yang dia tidak terlalu mengutamakan skill acting, tapi lebih ke isu personalnya mereka. Jadi kayak bikin sensasi. Oh, dia nyari sensasi dengan Ya, biar engagementnya naik, diundang ke TV mana, talk show mana, atau podcast mana. Itu kalau pada zaman itu gue berpikir. Jadi buat gue mengambil keaktoran yang gue emang fokus ke TV itu, ke bioskop, film. Itu setelah gue pulang dari Mekah tuh gue nggak lama dari situ aja, gue dapat lagi film. Film itu tuh judulnya The Editor. Jadi waktu gue syuting di Malaysia, gue pulang ke Indonesia, Jakarta khususnya, gue casting lagi film. Itu film tuh udah open casting 3 bulan, tapi belum dapat pemain yang cocok. Akhirnya gue casting di Last Day. Ya, hari Jumat waktu itu, tahun 2012 akhir. Gue datang, gue ketemu direkturnya, gue disuruh duduk, gue dikasih skenario, gue disuruh baca, gue baca. Itu gue gondrong banget, tapi gue kurus banget. Udah gitu, nggak beberapa lama sama kejadiannya aja. The Power of doa nyokap gue gitu. Terlepas dia ada pertentangan ya. Iya, jadi gue kayak yaudah lu aja kontrak, sama persis dengan film The Mentalist. langsung aja lo nggak pakai baju ibu, langsung baca skenario. Ya, gue baca skenario sebentar, ya udah lu aja, ini udah 3 bulan sampai gue cari pemain, lu bisa acting kan, kata dia gitu. Insya Allah, bang, gue bilang juga. Direkturnya namanya Ivan Bandito, lulusan IKJ. Jadi gue dapet film itu, The Editor. Metode
metodenya itu sangat berbeda karena mungkin ini juga first movie dengan genre psikopat ya, psikologi gitu dari Ivan Barnito. Dia itu ngasih gue treatment sendiri untuk mendalami peran dengan skenario yang ada hampir 108 scene. Kayaknya 108 scene itu 100-nya itu gue gitu. Iya. Jatuhnya pemeran utama. Gue peran utamanya. Lu peran utama juga. Gue peran utamanya, alhamdulillah waktu itu. Metode yang dia kasih ke gue itu, gue harus di kosan, gue masih ngekos gitu. Gue lupa dan kosan apartemen. Anggap aja kos ya. Gue di kosan, gue nggak boleh keluar rumah, gue nggak boleh mandi selama 2 minggu. Terus gue nggak boleh masturbasi, gue nggak boleh ML pastinya, dan itu juga nggak boleh karena itu haram. Gue nggak boleh banyak interaksi sama orang. Biarkan gue bukan berjerawat, biarkan gue sekumal-kumalnya. Dan emosi gue ketahan karena gue nggak berinteraksi sama orang gue gitu. Makanan tuh gue disupport tuh dari PH. Jadi gue dikirimin makanannya. Selama 2 minggu gue di dalam rumah itu yang gue tonton itu channel-channel yang berhubungan dengan pembunuhan, tabrakan, kriminal. Karena lu pengen mendalami peran itu. Iya, itu metode yang menurut gue waktu itu gue nggak tahu kan, karena menurut gue itu first movie gue yang itu udah jalan ke karakter aktoran jalan. Iya. Terus udah kayak gitu, gue akhirnya syuting pertama. Nah, perannya gue itu sebagai editor berita kriminal. Tapi gue psikopat. Itu jadi jahat. Jadi pada akhirnya gue jadi jahat. Gue punya kepribadian yang berbeda. Dari proses syuting, dari proses gue mendalami karakter sampai proses syutingnya selesai, gue mendeklar kayaknya gue emang suka film. Jatuh cinta gue sama film. Itu yang membuat gue harus ngulik banyak tentang film. Nah, itu yang membuat gue juga akhirnya nggak banyak ngambil job TV. Kalau job TV itu lebih kayak gue mikirin bensin gue, sama bukan bensin, lebih mikirin bensin dan lifestyle gue. Kayak gue masih pengen nongkrong dan lain-lain atau belanja gitu, shopping gue gitu dari TV. Paling kayak TV gue tuh 3 sebulan gitu. Nggak banyak, kalau dulu tuh cukup sering. Kayaknya gue bisa libur dalam sebulan itu 2 hari doang. Karena FTV seminggu lagi. Kadang gue minta libur. Nah, itu gue mengurangi kapasitas acting di TV waktu itu. Itu yang membuat gue cerita juga. Nah, lo kan sekarang kan ada cerita orang yang sama. Gue mau nanya lo gimana sih cara lo ngembangin diri nih, jadi di luar jadwal syuting, pokoknya di rumah lah, di real life, gimana cara lo ngembangin diri? Ini jawaban gue bisa jawab sesuai pengalaman gue ya. Aktor itu tuh dia kayak punya tagline versi gue, cuman gue adop dari Mas Yayo dulu, almarhum. Dia itu aktor yang hebat di Indonesia. Aktor itu dia bekerja ketika dia lagi nggak syuting, dan ketika syuting itu adalah liburannya aktor. Jadi relate dengan itu, gimana caranya gue maintain keaktoran ketika gue sudah falling in love kan. Jadi ketika gue lagi nggak syuting, gue banyak belajar dari mana aja. Untuk menjadi aktor itu tuh first thing yang harus kita lakukan versi gue, kita tuh gue harus aware dengan lingkungan. Gue harus aware dengan lu, dengan Sophie, dengan Cicit dan teman-teman lainnya. Aware-nya itu yang balik lagi tadi treatmentnya, gue harus lebih banyak memahami teman-teman semua, lingkungan gue, hewan, tumbuh-tumbuhan, rumah, tempat
ini kalau di syuting ini namanya propertinya, gitu kan. Gue harus aware itu, dan itu tuh gue harus maintain tiap hari. Nah, aware itu berarti kepedulian kita kan. Karena gue someday kalau gue dapat peran jadi anak kuliah yang jurusannya lu broadcasting kan, Gua ilmu komunikasi. Gue itu karena gue nggak mengalami mata kuliah itu, dan gue nggak ada di era yang sekarang, gue bisa ambil karakter lu buat jadi acuan gue. Nah, gue harus lebih detail untuk memahami lu, dari cara lu duduk, cara lu ngomong. Nah, itu tuh semuanya tuh gue harus terapkan itu. Nah, itu pekerjaan ini gue lagi bekerja nih, sebenarnya begitu. pas di rumah lo lagi kerja. Iya. Yang kedua, aktor itu tuh harus banyak knowledge-nya. Jadi lu harus update. Versi gue lagi ya. Gue harus tahu perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, adat istiadat, UMKM, produk kreatif, kuliner, agama, isu, gosip, perkembangan anak muda zaman sekarang. Nah, gue kan bisa dapat update itu dengan gadget yang kita punya, teknologi yang maju. Yang kedua, dengan brand awareness yang gue bangun terhadap lingkungan yang ada di sekitar. Nah, itu penting banget, karena someday kalau gue jadi politikus, peran gue, atau gue jadi menteri ekonomi, atau gue jadi teroris, gue sudah tahu, harus setidaknya gue sudah tahu cara berpikirnya mereka, gesturnya, tone-nya, tempo, vokal. Nah, itu penting buat seorang aktor. Jadi aktor tuh pekerjaan yang cukup rumit kalau kita nggak sungguh-sungguh. Apalagi tujuannya jadinya popularitas. Kayak nama lo. Iya, versi gue begitu ya. Karena jadi untuk menjadi aktor tuh versi gue begitu. Di luar awareness kita harus lebih sensitif. Udah gitu, gue ngerasa gue tuh selalu menjadi orang paling bodoh di dunia ini. Biar gue tetap bisa mau belajar gitu. Karena kan ilmu keaktoran itu ilmu alam semesta kalau menurut gue. Gue belajar jadi hewan, gue belajar psikologi tumbuhan, gue belajar lu manusia, teman-teman yang lain gitu. Jadi kalau kita ngerasa kita pintar, kita pasti denial untuk kita bisa menangkap informasi-informasi atau hal-hal baru dari pemikiran orang-orang atau enggak yang di sekeliling kita. Tapi kalau kita ngerasa orang yang bodoh dalam konotasi positif karena kita pengen banyak tahu, belajar, akhirnya itu akan menjadi impact yang baik untuk menjadi aktor versi gue. Oke, yang dijelasin tadi kan, lu berarti kan belajar tentang semuanya kan, kayak lu bisa pengen dalamin peran jadi psikopat, pengen jadi mahasiswa. Nah, ada kesulitan tersendiri nggak sih? Lu pengen ngedalamin itu tuh, lu punya kesulitan apa? Kesulitan ketika mendapatkan peran yang spesifik, benar kan? Iya. Yang baru lah buat lu. Sejauh ini kayaknya enggak. Enggak. Karena kan kita ada waktu kan yang dikasih ke kita untuk mendalami peran, observasi karakter gitu. Atau kita bertanya, atau dia setiap film tuh selalu ada acting coachnya. Jadi dia juga ngasih referensi, ngebenerin gesture, cara berpikirnya, background karakternya itu dijelaskan sama acting coach dan directornya nanti. Kalau kesulitan enggak. Alhamdulillahnya sih gue enggak gitu. Jadi lu mulus-mulus aja nih selama ini. Iya, boleh dibilang begitu. Oke. Kalau misalnya lu udah nguasain semuanya nih, Bang. Terus lu pengen misalnya lu sebagai pemuda nih, lu pengen terjun dong. Menurut lu selama ini lu udah berkarir kurang lebih 13 tahun kan? 13 tahun? Relasi tuh seberapa penting buat lu? Atau buat pemula deh, relasi itu seberapa penting sih? Relasi lingket kita kan berarti networking iya. atau apapun bahasanya. Setelah gue menyadari karena gue ini bukan anak orang kaya dan gue
ya petarung di Jakarta dalam bidang entertainment ini itu jadi nomor satu buat gue. Karena gue misalnya gue punya skill tapi gue nggak ada networking untuk jembatan gue untuk bisa ada di industri, mau event itu casting, mau event itu buat gue diskusi belajar keaktoran gitu dengan director dan teman-teman sineas lainnya gitu. Kalau nggak ada relasi gue nggak jadi gitu. Jadi sangat penting, makanya gue diajarkan untuk menjadi aktor itu lu harus humble itu sebenarnya. Aktor tuh dia harus humble gitu. Jadi kehambelannya itu yang membuat orang tuh cukup mengingat dia nantinya. Someday siapa tahu lu jadi director atau malu punya production house atau teman-teman di sini kan. Gua rasa gua pasti ada di kepala lu, at least ada dulu di kepala lu. Kayaknya teman Zidane, omnya Zidane itu cukup bisa dilibatkan deh. Nah, hubungan itu sih sebenarnya, relasi itu sih yang sebenarnya harus dijaga. Dalam segala macam problematika hidup gue pribadi, gue harus mencoba melakukan itu terus gitu. Bertemu banyak orang, diskusi, ngobrolin kreatif. Aktor juga dia harus mengetahui film itu ruang lingkupnya seperti apa. Di film itu ada yang namanya praproduksi, ada produksi, ada post produksi, ada promosi, ada tayangnya. Jadi dia harus mengetahui juga bidangnya dia itu gitu. Nggak cuman dia berlaku sebagai pemain. Karena kalau menurut gue di Indonesia ini aktor tuh cukup tidak dapat kesejahteraan dari pemerintah. Masih di jalan sendiri-sendiri. Iya, jadi dia nggak bisa mengandalkan satu spesifikasi job dia adalah aktor saja. Someday, makanya gue banyak belajar, kayak gue belajar manajemen produksi, gue belajar digital sama teman-teman gitu. Karena gue nggak di hidup update banget kan, ya gitu. Jadi gue harus tahu sutradara seperti apa, penulisan seperti apa, crew, lighting, art semuanya. Jadi gue akhirnya menguasai itu, membantu untuk pekerjaan gue. Oke nih Bang, ini pertanyaan terakhir buat kita semua. Coba dong, lo kasih tips nih buat pemula, atau lo kasih ya pokoknya kayak saran lah buat pemula itu gimana sih Bang yang pengen terjun ke aktor gitu. Jadi apa namanya sebutannya tadi? Di podcast Bang, Ya, apa sob ini nih yang nonton? ya yang nonton. Sobat Aufi. Aufi itu apa sih? Audio visual mendadak apa gue nggak tahu juga sih Bang. Sahabat. Ya, Kiprol and Action buat sahabat Aufi ya, Ya, sahabat buat Aufi. sahabat Aufi dari perspektif gue untuk kita berkarir even di dunia keaktoran, even di dunia entertainment secara menyeluruh gitu aja, even itu podcaster kayak lu, hosting, artis, pemain sinetron, FTV, model iklan. Yang paling penting yang harus kita lakukan setelah gue memahami, lo harus dapat restu orang tua dulu. Iya, orang tua nomor 4 pasti. Ya, after itu kita harus update terhadap banyak hal yang ada di sekitar kita. Di lingkungan keluarga, kayak lo di lingkungan kampus, di lingkungan rumah, di lingkungan nasional, bahkan global. Karena yang gue bilang tadi, public figure, gue nggak mau spesifik aktor, public figure tuh dia harus banyak isi kepalanya. Itu membantu untuk dia berkarir nanti. Kalau spesifik keaktoran, lu harus rajin nonton film. Itu tuh diwajibkan. Gue sampai detik ini tuh sehari tuh aja gue nonton bisa 2-3 film. Bahkan gue ngulang-ngulang film yang udah menurut gue tuh masih seru gitu. Biar passionate gue tuh tetap termaintain, gue harus menjaga itu gitu. Apalagi kalau lagi nggak ada callingan ya. Jadi gue harus belajar terus gitu. Terus dengan perkembangan teknologi ini harusnya lebih gampang sih kalau menurut gue. Karena teman-teman semua bisa kembangkan diri dari sosial media yang ada, bikin konten,
kreatif apa gitu, mau komedi mau apapun itu kalian bisa share di konten. Platformnya banyak kan, ada TikTok, Instagram, YouTube kayak lu sekarang gitu. Udah gitu bangun relasi tadi biar upgrade positioning maksudnya, karena kan banyak fenomena yang terjadi misalnya kayak lu udah bisa apapun kalau lu nggak punya orang dalam, iya lu nggak bisa masuk Iya. karena kebanyakan gitu ya. ya ya itu relate ke situ karena kan banyak fenomena yang viral gitu kan, booming tenggelam gitu. Nah itu tuh harus dijaga. Udah gitu kalau versi gue selalu menjadi orang yang bodoh sih, dalam konotasi itu kayak lu nggak harus banyak sok tahu gitu. Apapun yang lo dengar, even lo tahu, tangkap itu terus buat ilmu pengetahuan kembali buat gue gitu. Terus udah gitu harus humble, attitude tuh nomor satu aja. Terlepas gue punya ego ya, kita harus tahu menempatkan diri itu ada di mana gitu. Nah itu seberjalannya waktu kan nanti kebentukan karakter itu kan. Dan gue ngomong kayak gini, disclaimer, gue nggak bilang gue ini jago di dunia ini ya, karena aktor tuh nggak ada waktu untuk dia berhenti untuk belajar kan. Jadi nggak ada spesifikasi dia nomor satu di dunia gitu. Dia nggak one and only soalnya. Regenerasi bertumbuh terus. Nah kayak gue nih challenge-nya bersaing dengan aktor-aktor muda yang ganteng, yang cantik, yang punya privilege Indo dan lain-lain, orang kaya, terus sosial medianya dia lebih kreatif dari gue. Nah gimana cara mensiasatinya ya harus update. Setelah yang kita bahas tadi nih, lu itu sekarang lagi ada ngerjain apa sih bang? Lu ada produksi apa? Film kah atau apalah? Ini first time juga buat gue. Akhirnya gue untuk pertama kalinya ngerasain yang namanya kerja kantor itu di Ganesha Films. Eksekutif produser gue tuh Pak Chandru namanya. Di situ gue justru berbeda dari job desk gue sebenarnya. Yang kalau spesifik job desk gue tuh kan lebih ke aktornya kan. Di sini tuh gue jadi head of kreatifnya untuk bidang promotion. Lu jadi promosi bukan jadi aktornya? Bukan. Jadi Ganesha ini lagi bikin, bukan lagi. Ganesha ini baru selesai produksi film judulnya Syirik. Teman-teman Guna Dharma nanti nonton juga, nanti bisa minta tiket gratis sama Zidan. Kita minta tuh langsung ke Jidan guys. Iya, itu film Syirik itu didirect sama director hebat Hestu Saputra. Pemainnya cukup oke di dalam, bahkan panutan gue semua. Siapa itu? Ada Doni Alamsyah, itu salah satu yang menjadi role model gue di dunia keaktoran. Bang Doni Alamsyah, ada Toto Serasiti yang iklan Wani Piro Kukawul kan satu pemerintahan. Om Jin, ada aktor muda yang bagus-bagus, ada Rishal Skorniki, ada Teku Rasya, ada Kak Nikita Mirzani, ada Kak Kinar Yosi, dan banyak aktor-aktor yang terlibat di dalam itu kan. Itu tuh gue dan tim itu salah satu media promosi bagaimana film ini tuh cukup nanti ada gaungnya di nasional. And then semoga film ini laku. Gue optimis sih 5 juta penonton, insya Allah gitu. Nah itu Kalau boleh tahu kapan tuh bang? tayangnya. Sebenarnya ini masih rahasia sih Jas, Rahasia. gitu. Jadi bukan gua nggak mau ngasih tahu, tapi pokoknya gua di dalam tahun ini, akhir-akhir tahun ini, dan itu masih coming soon. Karena kita masih proses post production, itu editingnya kan banyak CGI kan di dalamnya. Itu sih. Oke sobat Topri, gak kerasa nih kita udah di penghujung acara. Gue mau ngucapin terima kasih buat Yeah, thank you. udah mau datang kali ini buat nyampein pengalaman-pengalaman lu di dunia aktor, ngasih tips-tips juga buat sobat-sobat Topri di sana. Sekali lagi gue ngucapin terima kasih. Iya, gue thank you so much juga udah di kita ngobrol, akhirnya kan kita bersilaturahmi untuk yang ngobrol lah pengalaman gue, apa yang udah gue lakukan gitu. Oke sobat Topri, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Gue Reza dan Gue Hafil Andrio. sampai bertemu kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mencintaimu, Sari. Maafin aku, Mas.